Apa jadinya jika seseorang terjebak dalam kehidupan mistis? Perjalanan ini menguak rasa penasaran serta pelajaran berharga dalam kehidupannya. Apakah ia bisa keluar dari hal mistis ini? Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya dari kami. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota, ada sebuah legenda yang telah diwariskan turun-temurun. Legenda tentang pasar setan. Pasar yang hanya muncul pada malam tertentu, tempat yang tidak pernah tercatat dalam peta, dan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang cukup berani atau, lebih tepatnya, cukup bodoh untuk mencarinya. Pasar ini disebut-sebut sebagai tempat di mana roh-roh dan makhluk-makhluk gaib berkumpul, tempat yang penuh dengan barang-barang yang tidak masuk akal dan para pedagang yang misterius. Bagi sebagian orang, cerita-cerita tentang pasar ini hanyalah legenda, cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, bagi mereka yang merasa penasaran atau terlalu terobsesi dengan mitos, pasar setan menjadi tujuan yang menggiurkan. Salah satunya adalah Arman, seorang pria muda yang baru saja pindah ke desa itu. Arman adalah seorang yang sangat rasional. Ia bekerja sebagai seorang insinyur di kota dan selalu memandang dunia dengan logika dan akal sehat. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib dan seringkali tertawa mendengar cerita-cerita aneh tentang pasar setan yang sering dibicarakan oleh penduduk desa. Bagi Arman, pasar itu hanyalah cerita yang dibuat-buat untuk menambah keseruan di tengah kehidupan yang sepi. Namun, rasa penasaran yang besar mulai menggerogoti dirinya. Beberapa malam terakhir, ia mendengar cerita dari beberapa orang tua di desa yang berbicara tentang pasar yang muncul hanya pada malam-malam tertentu. Pasar itu, menurut mereka, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk menapaki jalan yang tak diketahui, atau lebih buruk lagi, mereka yang tersesat dan terperangkap di dalam kabut yang tebal. Arman merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Suatu malam yang dingin, setelah menyelesaikan pekerjaannya di kota, Arman memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mengenakan jaket tebal dan membawa senter kecil sebagai persiapan. Jalanan desa yang sepi itu terasa lebih gelap dari biasanya. Suara angin yang berdesir dan gemerisik daun mengiringi langkahnya. Malam itu, bulan tampak sangat besar dan terang, seakan memberi petunjuk kepada Arman bahwa ini adalah malam yang tepat untuk mencari pasar setan. Ia melangkah lebih jauh, menuju hutan yang terletak di pinggir desa, tempat yang sering disebut-sebut dalam cerita-cerita yang ia dengar. Menurut orang-orang tua di desa, pasar setan hanya muncul di malam tertentu, dan hanya mereka yang terjebak dalam kabut tebal yang bisa menemukannya. Jika kau tak bisa menemukan jalan keluar dalam waktu yang tepat, kau akan terjebak selamanya, kata mereka dengan suara serius. Arman, yang tidak pernah takut pada cerita seperti itu, malah merasa semakin tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Ketika Arman memasuki hutan, kabut mulai turun dengan cepat. Kabut putih pekat meliputi jalan setapak, menutupi pandangan ke depan. Ia berhenti sejenak, mencoba meraba udara yang terasa dingin di kulitnya. Suasana di sekitar semakin aneh, sepi, sangat sepi. Tidak ada suara binatang malam seperti biasanya. Hanya ada keheningan yang terasa begitu menakutkan, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan napas. Arman merasa ada yang tidak beres. Mungkin aku hanya sedikit lelah, pikirnya, mencoba menepis perasaan aneh yang mulai muncul di dalam hatinya. Ia melanjutkan perjalanan, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kabut yang semakin tebal. Namun semakin lama ia berjalan, semakin terasa bahwa ia telah memasuki dunia yang berbeda. Setelah beberapa lama berjalan, Arman mulai melihat sebuah cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu terlihat seperti lampu-lampu minyak yang tergantung di tiang-tiang kayu, sama seperti yang sering ia lihat di pasar-pasar tua. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat, dan ia mulai melangkah dengan cepat menuju sumber cahaya tersebut. Seiring langkahnya, ia merasa semakin terperangkap dalam kabut yang aneh ini. Setiap kali ia berbelok atau berpaling, jalan yang dilaluinya seolah berputar kembali. Akhirnya, setelah berlari cukup jauh, Arman sampai di sebuah tempat yang sangat berbeda dari hutan yang tadi ia masuki. Ia tertegun sejenak melihat pemandangan yang terbentang di depannya. Di hadapannya,
Terbuka sebuah pasar yang sangat ramai. Namun pasar itu tampak sangat berbeda dengan pasar yang pernah ia lihat sebelumnya. Suara tawar-menawar terdengar jelas. Orang-orang berbicara, tertawa, dan berjalan di antara tenda-tenda yang berdiri tegak, sementara lampu-lampu minyak berpendar di langit malam. Pasar itu terlihat seperti pasar tradisional yang ramai. Namun ada sesuatu yang sangat janggal. Udara yang hangat, suara keramaian, dan bahkan aroma yang menyengat. Semuanya terasa sangat tidak wajar. Arman melangkah lebih dekat. Matanya memindai pasar tersebut. Di sepanjang jalan, terdapat berbagai pedagang yang menawarkan barang-barang yang aneh dan tak biasa. Ada rempah-rempah yang mengeluarkan bau yang sangat kuat, yang terasa seperti campuran bau tanah, kemenyan, dan sesuatu yang lebih tajam. Ada juga barang-barang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, seperti potongan kain berwarna gelap yang berkilau, potongan kayu yang tampaknya berisi sesuatu yang bergerak, dan pelbagai benda yang tampaknya berasal dari dunia lain. Namun, yang paling mencurigakan adalah orang-orang yang ada di pasar tersebut. Mereka mengenakan pakaian yang usang dan kumal. Wajah mereka pucat dan kosong. Mereka terlihat seperti hantu yang terjebak di dunia ini. Matanya, yang memantulkan cahaya lampu minyak, tampak seperti mata yang tidak bisa melihat, hanya mengamati dengan kosong. Arman merasa seolah-olah ia sedang memandangi makhluk-makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. Sesuatu yang menakutkan membuatnya merasa semakin gelisah. Ia mencoba berbicara dengan beberapa pedagang, tetapi tidak ada yang menyambutnya dengan cara yang biasa. Mereka hanya menatapnya dengan pandangan kosong, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ada bisikan-bisikan yang terdengar samar dari mulut mereka. Arman merasa semakin tidak nyaman. Dalam kebingungannya, Arman mencoba untuk bertanya kepada salah seorang pedagang tentang tempat ini. "Maaf, bisa beri saya penjelasan tentang pasar ini? Apa yang sedang terjadi di sini?" Tanyanya, berusaha terdengar tenang. Pedagang itu menatapnya dengan kosong, seolah tidak mendengar apa yang dikatakan. Namun, ketika Arman berbalik untuk pergi, pedagang itu tiba-tiba berbicara dengan suara serak. "Kau sudah datang, dan kau tidak akan pernah bisa keluar." Kata-kata itu membuat jantung Arman berdegup kencang. Ia berbalik cepat, hanya untuk menemukan bahwa jalan keluar pasar ini sudah menghilang. Sebuah perasaan berat mulai menyelimuti hatinya, seakan-akan ia terperangkap dalam sebuah dunia yang sangat asing dan gelap. Arman melangkah lebih dalam ke pasar yang misterius itu. Suasana di dalam pasar terasa semakin asing, semakin tidak masuk akal. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuatnya merasa jauh dari kenyamanan dunia nyata. Pasar setan, sebuah tempat yang tidak terdaftar di peta, sebuah tempat yang hanya muncul dalam cerita rakyat, bukan hanya sebuah pasar, tetapi sebuah dimensi yang tak bisa dipahami oleh akal sehat. Waktu di pasar itu berjalan dengan cara yang sangat aneh. Jam tangan di pergelangan tangannya berhenti bergerak. Arman memandangnya dengan bingung, mencoba menekan tombolnya, namun tidak ada yang terjadi. Waktu terasa melambat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jam, dan Arman mulai merasakan perasaan cemas yang mendalam. Orang-orang di sekitar tampak sibuk beraktivitas, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berbicara dengan suara rendah yang hanya bisa terdengar samar. Namun, mereka tidak menghiraukannya sama sekali. Seperti ia adalah bayangan yang melintas, tak lebih dari sekadar ilusi di tengah keramaian yang terasa sangat kosong. Arman mencoba untuk berbaur dengan orang-orang di pasar. Ia menyapa beberapa pedagang yang tampaknya sedang menjual barang-barang aneh dan tak biasa, rempah-rempah yang berbau tajam, kain-kain yang bersinar samar, dan benda-benda yang tampaknya berasal dari dunia lain. Tetapi, setiap kali ia mencoba berbicara, mereka hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Mata mereka seperti tidak melihat dirinya, seakan-akan ia hanyalah bagian dari lanskap yang tidak berarti. Semua percakapan terasa terputus, hanya suara-suara hampa yang mengisi udara. Ia merasa sangat asing di tempat ini, seperti bukan bagian dari dunia ini sama sekali. Tapi perasaan aneh itu semakin berkembang. Udara yang tadinya sejuk, kini berubah menjadi dingin. Bahkan meski malam di luar pasar tampak dingin, di dalam pasar ini ada semacam aura beku yang menyelimuti tubuh Arman.
Seakan udara itu sendiri dipenuhi oleh ketegangan yang tidak terlihat, sesuatu yang gelap dan berat. Arman merasa seolah ada sesuatu yang menonton setiap gerakannya, sesuatu yang tidak ingin ia sadari. Puncaknya, ia berhenti di sebuah warung yang tampaknya lebih terang dari yang lain. Warung itu mengeluarkan cahaya yang lembut, berbeda dari lampu-lampu minyak yang redup di sekitar pasar. Di balik meja, seorang lelaki tua dengan wajah berkerut, kulit pucat, dan mata merah mengundangnya untuk duduk. "Baru datang ke pasar ini, ya?" tanya lelaki itu dengan suara serak yang hampir seperti bisikan angin. Arman mengangguk ragu, mencoba untuk tetap tenang meski perasaan takut semakin merayap di dalam dirinya. "Iya, saya hanya ingin melihat-lihat," jawabnya, meskipun dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyumnya tidak terasa ramah. Justru sebaliknya, senyum itu terasa penuh dengan rahasia gelap. "Hati-hati, nak," kata lelaki itu pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan yang diterpa angin. "Pasar ini tidak seperti pasar biasa. Setiap orang yang datang ke sini akan terperangkap di antara dimensi yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Tak seorang pun bisa keluar kecuali mereka telah membayar harga yang cukup mahal." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Arman merasa merinding. Ia berusaha menahan kegelisahannya dan bertanya, "Harga yang mahal? Apa maksud Anda?" Lelaki tua itu tertawa pelan. Tawa itu terdengar seperti suara yang datang dari jauh, suara yang dipenuhi dengan kepedihan dan peringatan. "Kau akan tahu nanti, nak. Semua orang di sini sudah membayar harga mereka, dan kini giliranmu. Tapi tenang saja, ada yang lebih buruk dari sekadar terjebak di sini." Arman merasakan kecemasan yang semakin mendalam, seperti ada sesuatu yang mengancam, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia berdiri dan berbalik untuk pergi, berharap bisa melarikan diri dari ketakutan yang mulai mencekamnya. Namun saat ia menoleh ke arah jalan keluar, ia terkejut. Pasar itu tiba-tiba berubah. Jalan-jalan yang sebelumnya terbuka kini berubah menjadi lorong-lorong gelap yang tampak tak berujung. Semua pintu gerbang pasar yang sebelumnya tampak seperti jalan keluar kini tertutup rapat, seolah-olah pasar ini telah menutup diri dari dunia luar. Orang-orang yang tadinya sibuk berbelanja kini berhenti, dan semua mata mereka mengarah ke Arman. Mereka berdiri diam, tanpa bergerak, hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang menakutkan. Kebingungannya semakin besar. Arman merasa seperti ia terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia berbalik, hendak mencari jalan lain, namun sebuah tangan dingin tiba-tiba menyentuh pundaknya. Dengan cepat, Arman berbalik. Matanya terbelalak melihat seorang wanita muda yang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum dengan senyuman yang sangat tidak wajar. "Kamu sudah terperangkap di sini," katanya dengan suara lembut namun menyeramkan. Suaranya seperti datang dari dunia yang jauh, tak bisa dijangkau oleh pikiran manusia biasa. Pasar ini tidak membiarkan siapapun pergi tanpa membayar harganya. Setiap orang yang datang akan tetap tinggal selama-lamanya. Kaki Arman terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seolah tak bisa bergerak. Tangan wanita itu, dingin seperti es, masih memegang pundaknya, menahan dirinya dalam cengkeraman yang tak terlihat. Udara di sekitar terasa semakin sesak, seperti ada tekanan yang semakin besar, semakin memaksa Arman untuk tetap tinggal. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas di depan mata Arman, dan ia mendengar suara langkah kaki berat yang menghampirinya. Ia menoleh, namun yang ia lihat hanya lebih banyak wajah kosong, wajah-wajah yang tanpa hampa, tanpa jiwa. Mereka semua menatapnya, mendekat, mengelilinginya, dan Arman mulai merasa sangat terpojok. Pasar setan bukanlah sebuah tempat biasa. Ia bukan hanya sebuah pasar yang muncul di malam hari. Ia adalah dunia terpisah, sebuah dimensi yang dibentuk oleh roh-roh dan entitas-entitas yang terjebak selama berabad-abad. Setiap pedagang, setiap pengunjung, dan setiap makhluk yang ada di pasar ini adalah mereka yang telah membayar harga mereka. Entah itu jiwa, waktu, atau sesuatu yang lebih buruk lagi. Dan Arman,
yang tadinya percaya bahwa semua ini hanyalah cerita, kini harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ia terjebak di dunia ini, bersama dengan ribuan makhluk lain yang tidak akan pernah bisa keluar. Arman terengah-engah, napasnya tercekat, dan hatinya berdebar dengan cepat. Ia merasa dunia di sekelilingnya semakin menyempit, terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa dimengerti. Pasar setan telah mengungkungnya dalam dimensi yang penuh dengan bayangan dan entitas-entitas aneh yang mengintai setiap langkahnya. Wajah kosong para pengunjung pasar, yang dulunya hidup, kini tampak mengerikan. Seakan-akan mereka adalah makhluk yang hanya menunggu kesempatan untuk menariknya lebih dalam. "Aku harus keluar," kata Arman pada dirinya sendiri. Suaranya serak dan terburu-buru. Ia mengingat apa yang pernah didengarnya dari legenda. Pintu gerbang. Hanya sebelum fajar datang. Pintu gerbang yang tersembunyi itu konon hanya bisa ditemukan oleh mereka yang cukup berani dan cukup cepat untuk menghindari perangkap dunia ini. Namun, menurut cerita, tidak semua yang mencoba berhasil keluar. Banyak yang tersesat, terperangkap selamanya, atau bahkan menjadi bagian dari pasar itu, tak lebih dari bayangan yang berjalan tanpa tujuan. Dengan tekad yang membara, Arman memutuskan untuk berlari. Ia berlari menembus lorong-lorong pasar yang semakin gelap dan mengerikan, menghindari makhluk-makhluk yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Setiap kali ia menoleh, ia melihat lebih banyak wajah hampa yang menatapnya dengan rasa lapar dan putus asa. Mereka adalah mereka yang telah terperangkap, rohani yang terikat di pasar ini selama bertahun-tahun, mungkin bahkan berabad-abad. Di tengah kekacauan, Arman bertemu dengan seorang pria tua, yang wajahnya tampak sangat pucat dan tubuhnya tampak rapuh. Pria itu berdiri di tengah pasar, seperti menunggu seseorang. Ketika mereka bertemu mata, pria tua itu mendekat dengan langkah yang terhuyung-huyung. "Jangan terlalu lama di sini," bisik pria itu dengan suara yang penuh kecemasan. "Pasar ini tidak akan membiarkan siapapun pergi tanpa membayar harga mereka. Jika kau tidak bisa keluar sebelum fajar datang, kau akan terjebak selamanya. Jangan sia-siakan waktu." Arman hanya mengangguk cepat. Perasaan takut dan harapan bercampur dalam dirinya. Tanpa banyak bicara lagi, ia berlari melanjutkan pencariannya. Suara langkah kaki semakin dekat. Suara orang-orang yang mengikutinya semakin jelas. Makhluk-makhluk gelap itu mulai mengejarnya, menyerbu dari segala arah. "Kau tidak akan bisa pergi begitu saja," teriak suara gelap dari belakang. Arman menoleh, hanya untuk melihat tangan-tangan berkeriput dan pucat meraih tubuhnya. Cengkeraman mereka begitu kuat dan dingin, hampir membuatnya terjatuh. Namun, ia tidak bisa menyerah. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Arman menggigit bibirnya dan melompat, melepaskan diri dari cengkeraman makhluk-makhluk itu. Dengan satu langkah terakhir, Arman berhasil menembus cahaya itu. Tubuhnya terlempar keluar dari lorong, dan ia merasakan tanah keras di bawah tubuhnya. Ia terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Tubuhnya lemas, tetapi hatinya penuh kelegaan. Ketika ia mengangkat kepala, ia mendapati dirinya kembali berada di luar hutan, di tempat yang sama ketika pertama kali memasuki pasar setan. Lorong-lorong semakin sempit dan dipenuhi dengan asap yang menyelimuti udara, seperti kabut yang menyesakkan. Wajah-wajah yang tergeletak di tanah, terbungkus dalam kain-kain kotor, menatapnya dengan mata yang kosong, dan Arman merasa mereka semua mengawasinya, menunggu saat ketika ia akhirnya menyerah. Namun ia terus berlari, tidak peduli seberapa banyak entitas yang melintas di hadapannya. Waktu seakan tidak bergerak. Entah berapa lama ia berlari, Arman akhirnya melihat sesuatu yang membawanya kembali ke harapan. Sebuah cahaya redup menyinari ujung lorong yang gelap. Itu adalah cahaya yang nyata, bukan bayangan atau ilusi. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari menuju cahaya itu. Semakin dekat, semakin ia merasa seperti ada kekuatan yang menariknya. Seolah-olah cahaya itu adalah satu-satunya hal yang bisa membebaskannya dari kegelapan. Udara malam terasa sejuk, dan kabut yang sebelumnya tebal kini menghilang. Pasar setan, yang tadi ada di depan matanya, hilang begitu saja, seakan-akan tak pernah ada. Hanya kesunyian yang menyelimuti desa itu, seperti biasa. Arman merasakan tubuhnya gemetar,
Namun ia tidak tahu apakah itu karena kelelahan atau karena ketakutan yang masih menggelayuti hatinya. Pasar itu hilang. Namun ia tahu bahwa sesuatu yang lebih mengerikan telah menempel pada dirinya. Pasar setan bukanlah tempat biasa, dan ia takkan pernah bisa melupakan pengalaman itu. Aku keluar, tapi aku tahu, pasar itu masih ada, pikir Arman, sambil menatap hutan yang gelap. Pasar setan tetap ada, dan hanya menunggu orang yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk menemukannya lagi. Ketika Arman berbalik dan berjalan kembali menuju desa, ia merasakan seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Suara langkah kaki halus terdengar di belakangnya, tetapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Namun, di dalam hatinya, Arman tahu bahwa pasar setan tidak akan pernah benar-benar hilang. Itu adalah tempat yang lebih dari sekadar pasar. Itu adalah tempat yang terperangkap antara dunia, tempat di mana mereka yang mencari kekayaan dengan cara gelap atau mencari petualangan yang tak terduga akan selalu bertemu takdir mereka. Pasar setan tetap ada, dan siapapun yang berniat untuk mencarinya akan selalu menemukannya pada waktu yang tepat. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.